Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Ramadan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan prodi Teknik Informatika. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar prototyping Final UI mata kuliah Desain Interaksi yang berjudul Keretek. Jadi Keretek adalah sebuah website yang dirancang untuk membantu pengguna merakit PC sesuai kebutuhan mereka dengan budget minim. Oke, lanjut. Di sini personanya sebagai contoh saya mengambil pengalaman pribadi. Nama Afan Ramadan, umur 18 tahun. Lalu device yang digunakan yaitu laptop. Lalu tujuannya untuk mencari PC yang kuat untuk kebutuhan bermain game dengan budget minim. Lalu di sini hambatannya yang pertama komponen mahal dan keterbatasan pilihan komponen. Lalu kedua keterbatasan pengetahuan teknis. Ketiga sulit menemukan diskon atau promo. Ketiga, biaya tambahan yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, kompatibilitas dan upgrade komponen terbatas. Oke, lanjut ke skenario website Keretek. Jadi sini Rafa adalah seorang mahasiswa yang sering menggunakan laptopnya untuk bermain game dan menyelesaikan tugas-tugas coding. Namun, performa laptop yang sering lag dan lemot membuatnya frustasi. Setiap kali membuka aplikasi berat atau memainkan game favorit, laptopnya seperti ingin bilang, "Lu yang berhenti, apa gue aja yang berhenti?" Lalu Rafa pun mulai berpikir untuk mengganti perangkatnya. Dia memutuskan untuk mencari solusi yang lebih baik, yaitu merakit PC impian. Dengan penuh semangat, Rafa mulai pencarian di internet dan menemukan website keretek.id, sebuah platform yang menawarkan layanan rakit PC lengkap. Di website ini, Rafa kagum dengan kemudahan memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari prosesor hingga kartu grafis. Semuanya disajikan dengan deskripsi detail dan opsi harga yang terjangkau. Fitur simulasi rakit PC di website itu memungkinkan Rafa melihat gambaran total, biaya, dan kompatibilitas komponen yang ingin dipilihnya. Setelah menghabiskan waktu menelusuri berbagai pilihan, Rafa akhirnya menemukan kombinasi komponen-komponen yang ideal untuknya. Meski belum bisa langsung membeli, Rafa memutuskan untuk menyimpan daftar komponen tersebut dan mulai menabung. Jadi itu adalah skenario untuk website ini. Selanjutnya ada storyboard untuk website keretek.id. Yang pertama, Rafa kesal dengan laptopnya. Di sini Rafa duduk di depan laptopnya, wajahnya tampak frustasi, laptopnya terlihat tak jadi blue screen. Selanjutnya, Rafa mulai mencari solusi. Rafa membuka browser dan mencari solusi dengan mengetik website rakit PC untuk gaming dan coding. Lalu yang ketiga, menemukan website keretek.id. Rafa senang saat menemukan website keretek.id. Tampilan website yang modern dengan menu rakit PC tertampang jelas di layar laptopnya. Selanjutnya, memilih komponen. Rafa dengan antusias memilih komponen di website. Ditampilkan fitur simulasi rakit PC dengan harga total dan rekomendasi yang bagus. Selanjutnya, Rafa mulai membuat daftar. Rafa mencatat komponen yang dipilih ke dalam daftar belanja. Yang terakhir, Rafa mulai menabung. Rafa mulai menabung Rp2.000 per harinya demi membeli komponen-komponen PC impiannya. Oke, jadi itu storyboard untuk website ini. Selanjutnya, evaluasi website Keretek menggunakan metode usability testing. Di sini video evaluasi user. Jadi di sini teman-teman saya, Amin dan Dava, sedang mengetes website ini. Selanjutnya, hasil wawancara dari user. Pertanyaan yang saya ajukan kepada user. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang desain website ini? Apakah sudah cukup interaktif? Yang kedua, apakah ada aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan website ini? Jika iya, apa saja? Dan yang terakhir, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang Anda berikan untuk desain website ini? Selanjutnya, ada tanggapan dari user pertama. Menurutnya sih dari desain tersebut sudah cukup interaktif dan juga untuk responsifnya sudah cukup baik. Lalu untuk pertanyaan keduanya, aspek yang perlu ditingkatkan yaitu perlu menambahkan lebih banyak fitur dalam proses pembelian barang. Lalu pertanyaan terakhir, dia menilai website tersebut dengan rating 9 dari 10. Tanggapan user kedua, untuk pertanyaan pertama, menurutnya sudah cukup interaktif, dari pemilihan warna, font, website tersebut sudah cukup konsisten. Lalu untuk pertanyaan keduanya, yang perlu ditingkatkan tentu saja ada. Pertama, dari segi tata letak dan penempatan dari sebuah objek-objeknya agar terlihat jelas oleh user. Lalu pertanyaan terakhir, dia menilai website tersebut dengan rating 9 dari 10. Dan user terakhir, untuk pertanyaan pertama, menurutnya sudah sangat interaktif, mulai dari fitur-fiturnya sudah kelihatan jelas.
Lalu pertanyaan kedua yang perlu ditingkatkan adalah fitur keranjang masih kurang dan menambahkan metode pembayaran. Lalu yang terakhir, dia menilai website tersebut dengan rating 9,5 dari 10. Selanjutnya, hasil evaluasi berdasarkan tanggapan pengguna. Yang pertama, interaktivitas dan desain. Sebagian besar pengguna menilai desain website sudah cukup interaktif, pemilihan warna dan font dianggap konsisten, serta fitur yang tersedia sudah terlihat jelas. Lalu yang kedua, aspek yang perlu ditingkatkan yaitu penambahan fitur dalam proses pembelian barang agar lebih lengkap dan mudah digunakan. Lalu perbaikan tata letak serta penempatan elemen agar lebih jelas bagi pengguna. Lalu penambahan fitur keranjang belanja dan metode pembayaran yang lebih bervariasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah skor penilaian berdasarkan rata-rata. Rata-rata rating yang diberikan pengguna adalah 9 dari 10, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap desain dan fungsionalitas website. Lalu kesimpulannya, berdasarkan evaluasi menggunakan metode usability testing dan penilaian berdasarkan rata-rata, website ini memiliki tingkat penggunaan yang tinggi dengan desain yang interaktif dan responsif. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan, seperti optimalisasi tata letak dan penambahan fitur transaksi. Dengan evaluasi ini, pengalaman pengguna dapat lebih maksimal dan mendukung efisiensi dalam penggunaan website. Jadi itu untuk PPT-nya. Selanjutnya kita akan ke demo website ini menggunakan aplikasi Figma atau software Figma. Oke. Jadi di sini untuk tampilan pertamanya dari website ini, kita akan sign up dulu dengan memasukkan username, email, dan password di sini. Lalu sign up langsung. Kita ke halaman home di sini. Di sini bisa ke navbar sini bisa memilih rekomendasi. Di sini ada rekomendasi PC dengan budget yang terbatas juga bisa di sini. Lalu ada produk kita untuk merakit PC, upgrade PC, dan setup PC. Di sini ada promo ya, sedang diskon 20% ya, menjadi 20 juta dan sebagainya. Lalu di sini ada informasi dari website ini. Ya, seperti itu. Juga bisa feedback ya, apa yang ini disampaikan untuk website ini, misalkan pesan submit. Oke, close. Sehingga ada fitur keranjang ya untuk menambahkan ini. Di sini ada personal komputer dengan spesifikasi berikut. Kita bisa check out di sini. Sini konfirmasi pembelian, ada spesifikasinya, harganya, dan rincian pembayaran. Langsung buat pesanan. Nah, pesanan sedang diproses. Jika ingin membatalkan pesanan juga bisa di sini, batalkan pesanan. Sudah. Lalu produk juga banyak juga yang lain seperti ini. Lalu ini juga bisa. Selain itu bisa ke menu profil ya, untuk melihat password kita dan email kita. Dan jika kita logout, login lagi, masukkan password dan sign. Ya, itu demo dari website saya, kretek.id. Dari sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.